Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Della Oktaviani, Lailatul Murtafiah, Nisa Kurniawati, dan Lailatul Qomariah. Oke, ini adalah materi yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama yaitu latar belakang berdirinya Kerajaan Pajang dan Mataram Islam. Kerajaan Pajang adalah kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Jakatingkir mewarisi tahta Demak dikarenakan faktor politik yang dimiliki serta berdasarkan garis keturunan yang masih memiliki darah dari Raja Majapahit. Di samping itu, Jakatingkir juga merupakan menantu dari Sultan Trenggono, Sultan Demak yang ketiga. Jakatingkir sendiri memposisikan Kerajaan Pajang sebagai pusat pendidikan untuk menimba ilmu agama, pemerintahan maupun ilmu perang. Sebagai murid dari salah satu anggota Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga, Jakatingkir merasa berkewajiban melanjutkan dakwah sesuai dengan cara yang pernah dipergunakan oleh sang guru. Sunan Kalijaga sendiri terkenal sebagai seorang pujangga yang berinisiatif menciptakan karangan cerita-cerita pewayangan yang kemudian dikumpulkan dalam kitab-kitab cerita wayang yang sampai sekarang masih ada. Cerita-cerita itu masih berbentuk cerita menurut kepercayaan Hindu Jawa dengan corak kehidupan yang ada, tetapi sudah dimasuki oleh unsur-unsur ajaran Islam sebanyak mungkin. Hal semacam inilah yang ingin dilanjutkan oleh Jakatingkir dengan Kerajaan Pajang sebagai laboratorium dakwahnya. Pendidikan ini meliputi ilmu jaya kawijayan, yakni pendidikan bertujuan agar seseorang memiliki kesaktian. Untuk mendapatkan tujuan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti bertapa, berpantang, dan berpuasa. Ilmu pangawikan, yakni pendidikan yang bertujuan agar seseorang menguasai berbagai ilmu, misalnya ilmu tentang menjinakkan kuda, harimau, buaya, burung perkutut, dan benda pusaka. Ilmu kasantikan, yakni pendidikan yang bertujuan agar seseorang memiliki kebijaksanaan dan kesempurnaan hidup. Dengan metode semacam itulah pada akhirnya Jakatingkir sebagai penguasa Kerajaan Pajang berdakwah dengan memberi panutan kepada masyarakat bagaimana cara hidup sebagai seorang muslim yang baik. Nah, sekarang latar belakang berdirinya Mataram Islam. Kerajaan Mataram ini diawali dengan kepemimpinan Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya yaitu raja dari Kerajaan Pajang. Dalam usahanya untuk menegakkan kekuasaan Pajang, Arya Panangsang yang merupakan putra Sinuwun Sekar Sedalepen yang tak rela tahta Demak diambil Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya pun merasa tidak mudah untuk mengalahkannya, dan Sultan Hadiwijaya tetap membuat strategi, yaitu dengan mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat mengalahkan Panangsang sayembara tersebut, akhirnya Panangsang dapat dikalahkan oleh Danang Suntawijaya dengan putra pemanahan. Latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram Islam tidak luput dari ketidakpuasan Suntawijaya menjadi bupati dan keinginannya menjadi raja. Ia mulai memperkuat sistem pertahanan Mataram. Hal itu ternyata telah diketahui oleh Sultan Hadiwijaya, sehingga Sultan Hadiwijaya mengirim pasukan untuk menyerang Mataram. Dalam peperangan ini, pasukan Pajang mengalami kekalahan. Kondisi Sultan Hadiwijaya juga sedang sakit. Kemudian pada saat terjadi perebutan kekuasaan antara bangsawan Pajang, Pangeran Pangiri yang merupakan menantu Hadiwijaya yang menjabat sebagai bupati di Demak datang menyerbu Pajang untuk merebut takhta. Hal tersebut tentu saja sangat ditentang oleh para bangsawan Pajang yang bekerja sama dengan Suntawijaya, Bupati Mataram. Pada akhirnya Pangeran Pangiri telah tersingkirkan dan diusir dari Pajang. Kemudian setelah
keadaan aman, Pangeran Benawa yang merupakan anak dari Hediwijaya menyerahkan tahtanya kepada Sutawijaya yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram pada tahun 1586. Sejak saat itulah berdirinya Kerajaan Mataram. Oke, selanjutnya mengenai kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam. Kondisi ekonomi Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang lebih mengarah ke agraris yang mengandalkan pada kegiatan pertanian. Hal ini karena lokasinya yang berada di dataran rendah dan bertemunya Sungai Dengkeng dan Pepe yang airnya itu berasal dari lereng Gunung Merapi dan Bengawan Solo. Hal itu membuat irigasi untuk persawahan berjalan dengan lancar. Kondisi sosial budaya Kerajaan Pajang. Letaknya yang berada di pedalaman, sistem kehidupan masyarakatnya lebih mengarah ke gotong royong, kerjasama. Gelar Sultan memiliki kekuasaan dan kedudukan yang tinggi. Sementara rakyatnya harus patuh dan hormat kepadanya. Pada masyarakat Pajang masih berpengaruh kuat terhadap tradisi dan budaya Hindu. Hal itu membuat pengaruh Islam hanya terbatas pada kalangan tertentu, sehingga muncullah akulturasi budaya antara Islam dan Hindu. Dengan demikian, kehidupan masyarakat Pajang mendapat proses islamisasi yang kuat. Mengenai kondisi politik, Raja pertama Kerajaan Pajang adalah Joko Tingkir yang gelarnya Sultan Hediwijaya. Beliau memerintah pada tahun 1568 sampai 1582. Pada penumpasan Arya Penangsang, ada tokoh yang berjasa, yaitu Ki Ageng Pemanahan yang diberi imbalan berupa tanah daerah Mataram. Lalu yang kedua, Ki Penjawi yang diberikan hadiah berupa wilayah Pati. Pada masa Hediwijaya ini, Pajang mengalami zaman keemasan. Tapi setelah Sultan Hediwijaya wafat, digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Benawa. Pada masa pemerintahannya, banyak terjadi perebutan pemerintah kekuasaan. Selanjutnya, Kerajaan Mataram Islam. Kondisi ekonomi. Mataram berkembang menjadi kerajaan agraris yang mengandalkan pada kegiatan pertanian dan perdagangan. Pada kegiatan pertanian, Mataram mengembangkan daerah persawahan yang luas di Jawa Tengah, yang hasil utamanya itu beras. Komoditas lainnya berupa kayu, kelapa, gula, kapas, dan lain-lain. Selain itu, Mataram menjadi pengekspor beras paling besar pada saat itu, yang dimana Jepara menjadi bandar terpenting. Kondisi sosial budaya. Di Kerajaan Mataram ada kelompok dalam masyarakat di mana Sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sedangkan rakyatnya harus hormat dan patuh kepadanya. Kebudayaan Mataram maju sangat pesat karena seni lukis, seni ukir, patung mengalami perkembangan saat itu. Tidak hanya itu, Sultan Agung telah memadukan unsur budaya Islam dan Hindu Jawa. Misalnya karyanya yang terkenal yaitu Kitab Undang-Undang Surya Alam. Mataram juga mengembangkan perayaan Sekaten. Kondisi politik. Raja pertama yaitu Panembahan Senopati yang memerintah pada tahun 1586 sampai 1601. Raja pertama Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Pada masa pemerintahannya ditandai dengan adanya perang yang terus-menerus. Setelah wafatnya Panembahan Senopati, dilanjutkan oleh Mas Jolang
yang bergelar Sultan Anyarak-wati. Pada masa pemerintahannya pada tahun 1601 sampai 1613, banyak bupati dari Jawa Timur untuk berusaha memberontak dan melepaskan diri dari Mataram. Pada selanjutnya Sultan Agung yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, Sultan Agung berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, antara lain menaklukkan Madura, Pasuruan, Tuban, dan Surabaya. Pemaparan materi yang ketiga, yaitu peninggalan dan bukti-bukti Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1294. Pusat Kerajaan Majapahit berada di selatan Sungai Berantas, Trowulan, Mojokerto. Kerajaan Majapahit dibuktikan dengan adanya peninggalan dan bukti-bukti sejarah sebagai berikut. Yang pertama, ada Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama oleh Empu Prapanca dikarang pada tahun 1365. Kitab ini berisi tentang sejarah perjalanan Kerajaan Majapahit. Kitab Negara Kertagama juga menceritakan keadaan kota Majapahit, kebijakan-kebijakan raja, daerah kekuasaan Majapahit, dan kehidupan beragama di wilayah Kerajaan Majapahit. Yang kedua ada Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, ditulis pada abad ke-14. Kitab Sutasoma terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kitab Sutasoma menceritakan tentang seorang pangeran dari negara Hastinapura, yaitu Sutasoma, yang keluar dari istana untuk menjadi pendeta Buddha. Yang ketiga ada Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab Arjuna Wiwaha ditulis oleh Empu Kanwa pada abad 11 Masehi, masa pemerintahan Raja Airlangga. Kitab Wiwaha merupakan salah satu kitab sastra kuno yang menceritakan tentang Raja Arjuna Sasrabahu telah mengalahkan raksasa yang jahat dan kejam. Yang keempat ada Candi Sukuh, terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah, 36 km dari Surakarta atau 20 km dari Karanganyar. Candi Sukuh dibangun pada tahun 1437 Masehi. Candi ini berbentuk piramid dan masuk dalam jenis candi Hindu. Selanjutnya ada Candi Ceto, ditemukan oleh Van der Vlies pada tahun 1842. Terletak di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Ceto dibangun untuk tempat pemujaan peziarah Hindu. Candi ini mempunyai 13 teras dan memiliki banyak anak tangga serta dilengkapi pula arca dan punden di sepanjang jalannya. Yang keenam ada Candi Pari, dibangun pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Candi Pari terletak di Desa Candipara, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, dan ditemukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1906. Candi Pari dibangun dengan batu bata persegi seperti pura. Candi ini menghadap ke arah barat. Yang ketujuh ada Candi Jabung, terletak di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Candi Jabung terbuat dari susunan batu bata merah yang masih bertahan setelah sekian tahun lamanya. Raja Hayam Wuruk dikatakan pernah singgah pada Candi Jabung tersebut. Yang kedelapan ada Candi
Yang kedelapan ada Gapura Wringin Lawang. Gapura Wringin Lawang terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Menurut perkiraan, Gapura Wringin Lawang dibangun pada abad 14 Masehi. Banyak ahli yang berpendapat bahwa Gapura Wringin Lawang adalah pintu gerbang masuk kediaman Mahapatih Gajah Mada dan juga sebagai pintu masuk ke berbagai bangunan penting di ibu kota Majapahit. Yang kesembilan ada Gapura Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu dibangun pada abad ke-14 Masehi. Menurut kitab Negara Kertagama, Gapura ini berguna untuk pintu masuk ke bangunan suci yang berfungsi untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Gapura Bajang Ratu terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum Raja Jayanegara wafat, gapura tersebut sebagai pintu belakang kerajaan Majapahit yang memiliki relief Sri Tanjung dengan sayap gapura yang melambangkan pelepasan. Yang ke-10 ada Candi Brahu. Candi Brahu terletak di Dukuh Jambu Mente, Desa Bejigong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Candi Brahu dibuat oleh Empu Sendok, dipergunakan sebagai pembakaran jenazah dari raja-raja Majapahit. Candi ini dibangun dengan arsitek budaya Buddha menghadap utara dan menggunakan bahan bangunan batu bata merah. Candi Brahu dibangun pada abad ke-15 Masehi. Yang ke-11 ada Candi Tikus. Candi Tikus diperkirakan dibangun pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-14 Masehi, sebab miniatur menara tersebut merupakan ciri khas bangunan pada abad 13 sampai 14 Masehi. Candi ini terletak di Dukuh Jambu Mente, Desa Bejigong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini mendapat nama Candi Tikus disebabkan karena penemuannya banyak warga yang melihat bangunan tersebut menjadi sarang tikus. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang runtuhnya Kerajaan Panjang dan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Panjang disebabkan karena terjadinya konflik antara keluarga bangsawan dengan keturunan Majapahit. Runtuhnya Kerajaan Panjang ini disebabkan oleh perselisihan antara ayah dan anak angkatnya yang bernama Joko Tingkir dan Senopati. Perselisihan tersebut disebabkan adanya sikap politis dan sikap moral. Di sini ada beberapa faktor yang terjadinya penyebab runtuhnya kerajaan. Yang pertama yaitu perebutan tahta. Perebutan tahta ini merebutkan hak waris antara Joko Tingkir dengan Sunan Kudus. Faktor ini menyebabkan Kerajaan Panjang menjadi kacau dan terjadi peperangan antara Joko Tingkir dan Sunan Kudus. Kedua yaitu serangan antara Mataram dan Sultan Agung. Pemberontakan ini menyebabkan ketidakadilan dalam hasil pertanian antara Kerajaan Mataram dan Sultan Agung. Setelah ketidakadilan tersebut, Sultan Agung bersikap memberontak karena menurutnya itu tidak ada penghasilan dari pertaniannya. Dalam sikap pemberontakan ini, Sultan Agung berkeinginan untuk membakar sawah milik Kerajaan Panjang. Hal tersebut membuat Kerajaan Panjang tidak berbuat lagi dalam segi politik dan ekonomi. Yang ketiga yaitu banyaknya kadipaten melepas diri. Faktor ini menyebabkan kewilayahannya semakin merosot. Yang keempat yaitu tidak adanya pewaris yang mapan. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya Dewan Wali Songo. Itulah penyebab
penyebab terjadinya keruntuhan Kerajaan Panjang. Selanjutnya yaitu keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh Sunan Agung pada tahun 1645. Lalu Sultan Mataram digantikan oleh putranya yang mempunyai gelar Amangkurat I pada tahun 1645 sampai 1676. Pada saat Kesultanan Amangkurat I ini sangat lemah dan sangat kejam dalam melakukan sesuatu. Maka dari saya sampaikan bahwa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam disebabkan adanya terpecahnya Kerajaan Mataram Islam dengan VOC. Dengan adanya perpecahan tersebut membuat para bangsawan yang memimpin Kerajaan Mataram Islam. Nah, dari sini intinya itu VOC dan Kerajaan Mataram Islam menjadi terpecah belah antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Demak bagi bangsa sekarang. Mungkin teman-teman sudah tahu apa sih pengaruhnya Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Demak bagi bangsa sekarang. Oke, kali ini kelompok kami akan menjelaskan kembali terkait adanya pengaruh Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Demak bagi bangsa pada zaman sekarang. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengaruh Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Kabupaten Lokse Mewah di daerah Aceh Utara yang dipimpin oleh Raja Merah Silu. Dia memerintah pada tahun 1258 sampai 1297. Di sini ada beberapa pengaruh Samudra Pasai, di antaranya yaitu yang pertama dalam bidang politik dan pemerintah. Kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat dalam bidang agama Islam, masyarakatnya banyak yang masuk agama Islam. Pengaruh Kerajaan Samudra Pasai semakin meluas akibat adanya kedudukan dalam persatuan politik nasional. Kerajaan Samudra Pasai yang kedua pengaruhnya yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini pengaruhnya pada Kerajaan Samudra Pasai adalah tempat persinggahan kapal-kapal dagang di India, di Gujarat, Aceh, Persia, dan Cina. Biasanya itu pelabuhan di sini dijadikan sebagai transit di berbagai negara. Selain itu, pengaruh Kerajaan Samudra Pasai di bidang ekonomi biasanya itu terkenal dengan uang emas yang disebut dirham. Oke, yang terakhir pengaruh Kerajaan Samudra Pasai dalam bidang sosial budaya. Pengaruhnya sangat melekat antara raja dan rakyat yang ada di sana. Dalam bidang sosialnya, tidak adanya pembeda-bedakan antara raja dengan rakyatnya. Di sana itu menghormati satu dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu pengaruh Kerajaan Demak. Di sini ada dua pengaruh Kerajaan Demak. Yang pertama yaitu dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini didukung pada sektor perdagangan rempah-rempah yang tempat pemasarannya itu di Indonesia bagian barat. Demak juga dijadikan sebagai penghasil beras, tidak hanya beras saja, tetapi penghasil gula, kelapa, dan palawija. Nah, itulah pengaruh dari aspek ekonomi Kerajaan Demak. Yang kedua, dalam aspek sosial budaya. Pengaruh sosial budayanya adalah peninggalan masjid dan pondok pesantren sebagai pusat pembinaan agama dalam kehidupan sosial dan politik budayanya. Kalau budayanya itu pelaksanaan upacara grebek yang didirikan oleh Sunan Kalijogo di Kerajaan Demak. Nah,
Itulah hasil dari penjelasan saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah-salah kata, kelompok kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.